Makanya saya bilang itu jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang. Dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota, pindahin lokasi kantor pemerintah. Kota baru aja yang kita bangun dengan ongkos 300 miliar, 200 miliar, kita nggak berani bangun kok. Tiba-tiba bangun ibu kota 500 triliun. Nah terus manfaatnya apa bagi daerah-daerah? Nah, ini panjang lah ceritanya. Jadi kalau menurut saya, udahlah. Ya, jangan Pak Jokowi itu dikasih input yang tidak matang gitu loh. Seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN kembali ramai ini setelah beredar video yang memperlihatkan kawasan IKN ini terlihat sangat rimbun dengan rumput dan sangat hijau, dan ini betul apa yang dikatakan beberapa pengamat beberapa tahun lalu akan menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana di dalamnya IKN ini akan mangkrak, termasuk dari Rocky Gerung. Dan sebenarnya juga Fahri Hamzah dulu pernah menolak dengan lantang, dan itu sangat seperti tadi kita lihat pernyataannya. Namun sayangnya dalam tanda kutip setelah Pak Jokowi ingin mencalonkan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo dan saat ini terpilih, Fahri Hamzah di mana di dalamnya mendukung Presiden Prabowo dan juga Gibran, tiba-tiba berbalik mendukung ide Pak Jokowi, keputusan Pak Jokowi memindahkan IKN. Lantas bagaimana selanjutnya, kita saksikan berikut ini. Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana nggak usah bikin ribut. Loh, Pak Fahri kan nanti ikut juga tuh. Iya, nggak tahu lah, kita ikut aja. Lah iya. Nggak apa-apa, buat lebih bagus. Lah iya. Di sini terlalu banyak, terlalu padat, bos. Ya, Kong ya. kali kok. Rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan. Tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik. Terutama ibu kota pemerintahan ya. Ibu kota pemerintahan. Kalau sekarang ini kan. Jadi Bang Fahri melihat dari perspektif itu ya, setuju IKN. Iya dong. Artinya dilokalisasi lah pejabat itu. Gue tunjukin proyek yang berpotensi mangkrak yang membutuhkan dana 466 triliun. Tapi kok sekarang jadi tempat wisata, hanya jadi tempat wisata. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Kita punya satu PR yang sangat besar, yakni IKN. Ibu kota Nusantara yang digadang-gadang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kemudian sudah menghabiskan APBN yang begitu luar biasa. Lalu katanya akan menyedot banyak sekali investor, tapi faktanya sampai sekarang nggak ada. Bahkan sekarang ini OTW mangkrak dan akan menjadi hambalang yang kedua, akan menjadi menambah koleksi candi kita. Nah, kalau kita melihat kemarin di video itu, memang tampak sekali bahwa banyak sekali ditumbuhi rumput-rumput atau tanaman merambat yang cukup liar, dan itu nggak dibersihkan, tetap terlihat seperti begitu. Lalu kemudian oleh netizen dianggap ini adalah tampak bahwa IKN ini sekarang sangat sejuk, sangat asri, kemudian terlihat sangat hijau. Padahal kalau bagi saya, justru di Penajam Pasir Utara itu terlihat sangat hijau,
bahkan sebelum dijadikan ibu kota Nusantara. Netizen-netizen juga mengatakan seperti itu. Dia justru tampak lebih hijau ketika dulu belum diapa-apain, masih berbentuk hutan. Tapi sekarang, coba lihat. Bahkan kita teringat ucapan dari Kepala Otorita IKN bulan Agustus tahun lalu yang mengatakan bahwa nanti IKN ini akan menjadi hijau, bahkan akan menjadi tempat wisata, lalu kemudian akan rimbun ditumbuhi oleh beberapa pohon, dan nanti ketika membuka pintu akan terlihat bekantan yang ada di sana. Nah sekarang itu sudah terbukti. Tapi bekantannya nggak mau tinggal di situ. Karena apa? Karena dia merasa ini bukan habitat kami. Kan begitu. Karena di sana banyak sekali gedung-gedung, lalu kemudian memang sudah dipoles sedemikian rupa supaya orang yang akan tinggal di sana nyaman. PNS atau ASN yang akan dipindahkan di sana, bekerja di sana akan merasa nyaman. Tapi faktanya sampai sekarang tidak terjamah, kemudian juga tidak dikerjakan, bahkan OTW mangkrak. Nah, kenapa ini bisa terjadi sedemikian rupa? Ya karena APBN kita sekarang fokusnya itu tergerus kepada program makan bergizi gratis. Bahkan Presiden Prabowo sekarang juga lagi pusing. Proyek IKN disebut sebagai punya potensi untuk menjadi proyek besar yang mangkrak. Sekarang IKN bukanlah monumen besar yang ditinggalkan Jokowi. Sekarang IKN adalah proyek besar yang di sana sini orang semakin tahu masih sangat banyak hal yang belum tuntas, belum selesai. Jadi saudara, orang sekarang sudah mulai membandingkan antara Hambalang dengan IKN. Hambalang sebagai warisan mangkraknya satu proyek berjangka panjang, multi years, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara IKN dibayangkan akan menjadi fenomena yang sama untuk Presiden Jokowi. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu. Saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu Tabahli memang nol, ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Kan ini data yang saya peroleh itu. Dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Dan batal semua kan. Jadi Bahlil berbohong dari awal, disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya. Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. Saya ingin dia sukses, tetapi dengan conditional, yaitu jangan ambil uang rakyat di APBN, jangan dipakai dong. Kata Pak Jokowi, memang kita nggak akan pakai, pemerintah tidak akan pakai APBN kok. Kami akan pakai foreign direct investment, perjanjian bisnis to bisnis. Akhirnya 20% APBN sekarang dipakai untuk IKN. Itu adalah pajak saya. Mestinya tanya pada saya, tanya pada teman-teman, mau nggak kita bikin IKN dengan memajaki orang tua kalian? Kalau setuju oke. Tapi tidak pernah itu dimintakan persetujuan dari rakyat. Padahal yang dipakai uang rakyat. Lain kalau bukan uang rakyat, pemerintah cari sendiri dong. Oke. Jadi itu kritik saya. Semuanya kritik berbasis argumentasi akademis. Itu. Hanya karena alasan metodologis saya ucapkan kritik. Bukan karena alasan sentimen. Seringkali orang bilang Rocky Gerung sentimen pada Jokowi. Saya nggak pernah sentimen. Saya sentimen pada orang dungu. Terima kasih. Ya, memang diprediksi jauh-jauh sebelumnya bahwa IKN ini akan menjadi Hambalang Jilid 2, menjadi salah satu proyek raksasa di Indonesia yang mangkrak, dan itu tentu sudah menghabiskan
mungkin triliunan rupiah anggaran yang dikucurkan, dan ini semakin meneguhkan bahwa apa yang dikatakan oleh pengamat itu, termasuk Bung Rocky Gerung, bahwa dari awal Presiden Jokowi saat itu memang sangat terburu-buru untuk memindahkan ibu kota, bahkan tanpa AMDAL yang cukup baik, sehingga itu memang akan menjadi catatan juga bagi Pak Jokowi jika memang betul-betul IKN ini akan mangkrak, maka bukan menjadi sebuah prestasi bagi nama Pak Jokowi yang berinisiatif memindahkan ibu kota dengan secepat itu. Dan seperti video tadi kita sudah saksikan, seorang netizen yang beredar di medsos beberapa hari terakhir ini memperlihatkan memang tidak ada gerak pekerja di sana, dan justru sangat rimbun, tumbuhan rumput sangat panjang, dan juga pohon-pohon di sekitarnya itu menunjukkan IKN ini untuk sementara tidak dilanjutkan proses pembangunannya. Dan sejarah telah menunjukkan sekali lagi jika ini akan mangkrak, maka menjadi catatan buruk bagi mantan Presiden Indonesia Pak Jokowi. Dan dengan mangkraknya IKN ini tentu membuat juga menampar beberapa pejabat selama ini yang membela Pak Jokowi mati-matian, termasuk Bahlil, Fahri Hamzah, Ibu Irma, termasuk politisi-politisi PSI, termasuk juga influencer yang memang diundang ke sana untuk mempublikasikan sejauh mana saat itu pembangunan IKN, dan di mana juga berkali-kali Pak Jokowi sudah menjanjikan saat itu bahwa investor akan berbondong-bondong masuk ke IKN dan akan pindah saat itu di bulan Juli ya kalau tidak salah 2024. Dan lagi-lagi ya semua itu tidak terbukti, dan di akhir masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden membuat statement bahwa airnya belum memadai untuk pindah ke IKN. Dan itulah cerita-cerita banyak sekali terkait dengan IKN ini. Di sini kita tidak memojokkan Pak Jokowi secara pribadi, karena itu adalah kebijakan yang beliau buat selama menjadi presiden, dan ini menjadi pelajaran ke depannya bagi siapapun ya yang memimpin negeri ini, bahwa membuat proyek sebesar IKN harus melalui proses akademik, dikaji secara mendalam dan melibatkan para pakar-pakar di bidangnya, dan tentu melalui AMDAL agar tidak membuang-buang anggaran yang diprediksi itu triliunan rupiah, dan itu lebih efektif dan jauh lebih baik jika anggaran itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat, misalnya membangun sekolah, memperbaiki sekolah-sekolah yang banyak di pelosok-pelosok yang memang butuh perbaikan dan sangat memprihatinkan secara infrastruktur sekolah-sekolah di pelosok. Dan tentu banyak hal-hal produktif lain yang bisa digunakan dengan anggaran yang sebesar itu. Jadi demikian terkait dengan IKN. Sekian, terima kasih.